Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Gimana untuk yang ini, yang metode learning yang terakhir, apa ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Sudah saya rekam videonya, sudah bisa dilihat. Masih nyerna dulu sih, Bu. Masih jelas, oke. Eh, yang terakhir itu nggak akan masuk ke ujian kok. Jadi, kalau misalnya nanti ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan. Ada yang belum jelas, kalau masih berusaha nyerna dulu silakan. Saya kasih waktu, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya lanjut ke metode searching. Gimana? Oh ya, untuk tugas ada masalah nggak? Masih agak bingung yang perseptron, Bu, kalau saya. Bingung di mananya? Saya belum. Jadi kalau kan buat perubahan bobot ya. Perubahan Mm-mm. bobot kan di situ ada ditulis juga buat ini bisa berubah tapi nggak bergantung sama perkalian. Terus lihat dari contoh Ibu, dia pas di Mm-mm. epoch kedua sama epoch satu masih pakai yang perkalian ATX itu ya. Nah, tapi pas Mm-mm. lagi di epoch 10-nya langsung ganti semua jadi nol gitu, Bu. Masih agak bingung di situ. Oke, oke. Untuk yang di Epoch 10 itu kan sempat ada yang, eh, saya buka dulu ya. Ini sempat kan ya di Epoch pertama yang keempat, kalau di share aja ya. Sudah tampil slide-nya? Sudah muncul, Bu. Oke. Ini 0 kan ya ini perubahan bobotnya di sini. Iya, Bu. Hmm. Nah, kalau di sini 0, berarti di sini kan pakainya yang atas ini. Nah, ini 0 karena di sini Fnet-nya sudah sesuai dengan target. Jadi kalau nilai ini sudah sama dengan nilai targetnya, ini tidak perlu dilakukan perubahan apa-apa. Jadi yang ini tinggal ngambil yang atasnya. Kemudian yang kedua, ini ngambil yang ini dipakai untuk epoch kedua di sini. Nah, tapi ternyata di epoch kedua, di iterasi pertama sampai ketiga, nilai Fnet-nya ini nggak sama dengan nilai target. Jadi perlu ada perubahan bobot. Baru di iterasi keempat, nilai targetnya sama dengan Fnet, sehingga perubahan bobotnya nggak ada. Nah, ini jadi pakai yang sebelumnya dan dipakai untuk epoch ketiga. Itu dicek terus sampai epoch ke-9 dapat ini bobotnya. 2, 3, dan minus 4. Nah, ini 2, 3 dengan minus 4 ini kemudian dipakai untuk iterasi 1 sampai 4 ini, dilihat Fnet nilainya sama tidak dengan target. Kalau sama, berarti ini 0 perubahan bobotnya. Kalau 0 semua, di iterasi 1 sampai 4 ini dalam satu epoch, sehingga bobotnya masih tetap pakai yang ini, nah berarti ini menandakan epochnya berakhir di sini. Kalau ini masih berubah, masih ada epoch lagi, epoch ke-11 dan seterusnya. Tapi kalau ini sudah 0 semua, ini tidak berubah, sudah sesuai dengan bobot yang inisialisasi di epoch ke-10, berarti epochnya selesai di sini. Itu. Gimana, Revan?
masih bingung yang si perubahan bobotnya jadi 0 itu, Bu. Soalnya Perubahan kalau bobot yang jadi pas 0. Revan coba kemarin Mhm, di yang biner bipolarnya, itu si mhm, perubahan bobotnya kan jadi kayak ngepola gitu ya, Bu, kalau misalnya pakai yang A kali T kali X itu. Terus mhm. si nilai apa, nilai netnya tuh terus naik jadi nggak malah makin nggak dapat gitu ke si targetnya. Oke, ya nggak apa-apa kalau memang nggak dapat berarti memang jaringannya Jauh tidak nyari bisa epoknya berarti. heeh, Hmm. tidak bisa mengenali pola. Ya, baik. Kalau gitu terima kasih, Bu. Iya. Jadi ini nolnya di sini karena memang tidak ada perubahan dari itu. Oke, jadi gini, jadi begitu nilai F-net ini sama dengan nilai T, ini udah nggak perlu dihitung, langsung 0 aja. Kalau ini 0, ini tetap pakai yang sebelumnya. Itu sih intinya. Ya paling nanti nyoba ngecek-ngecek lagi deh, Bu. Oke. Makasih ya, Bu. Sama-sama Revan. Yang lain gimana? Yang lain ada masalah nggak untuk tugasnya? Itu ya, Prof. Kalau nggak ada, lanjut ke searching ya? Gimana? Oke, lanjut aja ya. Kita sekarang masuk ke metode searching. Untuk rencana pertemuannya 2 minggu, jadi yang hari ini yang akan kita bahas adalah metode penyelesaian masalah dalam AI. Nanti kita lihat contohnya. Kalau mau latihan soal, sebenarnya ini banyak ditemukan kok kasus untuk seperti puzzle dan UTS juga biasanya saya keluarkan. Kalau misalnya ini bisa hanya sebentar dan masih bisa lanjut untuk metode yang blind search, ya kita lanjut ke blind search. Tapi kalau misalnya sudah terlalu berat nanti untuk yang metode penyelesaian masalah dalam AI, blind search ini kita satukan dengan heuristic search minggu depan. Metode searching ini sudah sedikit bergeser dari learning. Maksudnya kalau learning kemarin ya meskipun ada variabel tapi dalam konteks kecerdasan itu untuk variabel kita mengenal di untuk keadaan, bukan variabel maaf, untuk keadaan kita mengenal di searching, pengenalan keadaan. Jadi kalau di learning kemarin itu masih kita belajar seperti anak kecil filosofinya. Nah, kalau di metode searching sudah kita sedikit belajar ke tahap yang berikutnya. Oh, kalau keadaannya seperti ini, kita harus berpikir nanti penyelesaiannya seperti apa. Mana yang lebih optimal. Jadi kalau kemarin di learning kita serahkan semuanya ke algoritmanya. Nah, kalau yang di searching ini, selain di algoritmanya juga kita agak berpikir juga baiknya untuk yang lebih optimal nanti hasilnya baiknya mengambil langkah yang mana. Oke, kenapa sih untuk metode penyelesaian masalah ini perlu dibahas? Jadi awalnya dari masalah ini. Apa sih problem solving? Biasanya dan nanti saat kita mungkin yang sudah atau yang sedang dan nanti akan kerja praktek, ini sudah mulai dikenalkan problem solving. Lalu tugas akhir, mau nggak mau kita juga harus menyelesaikan suatu masalah.
problem solving. Jadi ada masalah yang dihadapkan ke kita yang tentunya berkaitan dengan elektro, kemudian nanti kita cari solusinya secara ilmiah seperti apa. Nah, ini saya tidak bahas ininya, pengertiannya, bisa dibaca sendiri. Jadi kalau yang ideal, kalau kita punya masalah, kita coba pecahkan caranya, kemudian kita temukan solusinya atau penyelesaiannya. Tapi kalau dalam prakteknya, ini sebenarnya terbagi dua. Jadi ada yang informal dan ada yang formal. Kalau yang informal, ada masalah, kita coba pecahkan dengan cara tertentu, lalu dapat solusinya. Tapi kalau di teknik, kemudian di AI, kalau ada masalah, ini harus kita abstraksi dulu. Kita tarik dulu, apa sih masalahnya? Kita uraikan, kemudian kita buat representasi masalahnya apa. Mungkin nanti akan kalian kenal apa namanya perumusan masalah. Kemudian kalau di AI ini bisa dilakukan perumusan, kalau sudah dirumuskan masalahnya apa, kemudian dikomputasi, lalu dapat outputnya. Nah, outputnya ini kemudian yang jadi interpretasi solusi masalahnya. Kalau kita berbicara dalam konteks yang lebih luas lagi ke teknik elektro, ini sebentar. Kalau kita bicara yang lebih luas lagi ke teknik elektro, ini bukan masalah komputasi aja, cara penyelesaian masalahnya, tapi misalnya kita dengan menurunkan kalau membuat alat, tentu ada spesifikasi alatnya harus seperti apa, spek hardware-nya seperti apa, spesifikasi software yang menyertainya seperti apa. Kalau misalnya murni software, kita bisa langsung komputasi. Kalau murni hardware, ya tentu harus berdasarkan spek hardware yang sudah ditentukan. Nah, ini jadi kalau di prakteknya tidak langsung seperti ini, tapi kita turunkan. Representasinya apa? Kita rumuskan, kemudian kita olah untuk mendapatkan output solusinya. Nah, kalau berbicara di AI, yang kita bicara masalah komputasinya. Nah, ini mungkin gambaran mungkin yang akan kalian lakukan kalau misalnya nanti sudah TA. Jadi, apa sih masalah yang ada di dunia nyata? Kemudian kita rumuskan, dan perumusannya kenapa kita perlu belajar matematika, ya karena representasi yang akan kita lakukan itu memang sedikit banyak terkait dengan matematika. Hukum-hukum elektro, mau nggak lepas dari matematika juga. Nah, ini kita abstraksi dalam persamaan matematis, kemudian kita pecahkan abstraksinya, masalah-masalahnya apa, baik melalui langkah-langkah teknis maupun komputasi, kemudian kita interpretasikan solusinya, kita analisis. Kalau misalnya sudah ketemu, misalnya kita simpulkan, oh ya solusinya seperti ini, kemudian kita implementasikan solusinya ke dunia nyata ini. Nah, untuk representasi masalah itu biasanya yang diinginkan adalah ekspresinya cukup lebar, cukup kaya untuk mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Kemudian kalau bisa, representasinya itu dekat,
dengan masalahnya. Jadi kalau bisa compact, padat, natural, kemudian bisa maintainable. Kemudian kalau kaitannya dengan AI untuk berprestasi masalahnya, kalau bisa ya berkaitan dengan komputasi yang efisien. Jangan komputasinya ada yang tidak perlu dimasukkan. Lebih baik efisien. Kemudian bisa diperoleh juga dari orang-orang, kemudian dari data dan experience yang telah lalu. Ini biasanya mainnya dengan data bisa diperoleh dari orang, dari data yang sudah ada, atau dari pengalaman-pengalaman lalu yang kemudian dikumpulkan menjadi data. Setelah representasi, kemudian kita modelkan. Kita modelkan masalahnya. Dalam bahasa pemodelan, bisa kalau ke computer science bisa dalam bentuk UX, kalau misalnya dalam elektro yang secara umum bisa dalam bentuk diagram blok, flowchart, kemudian rangkaian bentuknya seperti apa. Nah, itu pemodelan. Kemudian kita coba sederhanakan masalahnya. Kita reduksi, kita sederhanakan masalahnya supaya nanti mencapai solusi yang mendekati. Untuk penyelesaiannya bisa kita lakukan juga dengan bantuan toolbox matematis. Bisa berupa logika, bisa persamaan polinomial, persamaan diferensial, dan lain-lain. Ini tidak terbatas kalau kita di elektro. Kemudian kalau berbicara dengan AI, yang kita inginkan tentu modelnya seefisien mungkin, yang bisa dieksekusi oleh komputer. Jadi kalau bisa jangan yang rumit-rumit lah. Jadi kalau bisa sederhana, kenapa diperumit? Jadi jangan kebanyakan seperti orang Indonesia ya, kalau bisa disusahin kenapa dipermudah? Jangan. Jadi kalau di AI kebalikannya. Kalau bisa mudah, kenapa dipersulit? Jadi se-efisien mungkin, sesimpel mungkin kalau bisa. Nah, ini bahasa pemodelannya tentu yang disesuaikan dengan kebutuhan kita nantinya. Kemudian solusi, ini adalah formula yang sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Kemudian solusinya bisa satu, unik, bisa juga beberapa. Ini nanti tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian kalau misalnya ada beberapa, nanti dipilih solusi yang optimalnya yang mana. Kalau misalnya terlalu sulit untuk mencari solusi yang optimal, kita pilih solusi yang kira-kira yang optimal yang mana. Jadi pakai approximation, kira-kira. Nah, biasanya sih kalau kaitannya dengan AI, kualitas solusi ini bisa kita tingkatkan dengan berdasarkan waktu. Jadi algoritmanya itu anytime. Algoritmanya bisa kita perbaiki terus. Nah, ini untuk contoh penyelesaian masalah dalam AI. Jadi ada yang suka main ini enggak? Sudoku atau menyusun ini angka 1 sampai 16 disusun, atau ini bukan catur tapi khusus queens and queens. Dan kalau ini formula boolean atau puzzle logic. Ada yang suka main ini enggak?
Enggak, Bu. Enggak. Oke, nggak apa-apa. Dulu saya suka main ini, jadi kalau dulu saya nggak suka, teman-teman saya, ada juga teman saya yang perempuan, dulu di depan kampus ada rental PlayStation ya, jadi main, pasti dulu namanya FIFA atau game bola. Saya nggak suka, saya sukanya nonton aja. Kalau adik saya nge-game juga game, tapi kebetulan kami di rumah nggak punya konsol apapun, jadi di PC saya bisa senangnya cuma nonton karena senang nonton grafiknya, nggak senang mainin. Saya dulu senangnya main ini. Kalau ini catur sih dulu waktu kecil dengan ayah saya, begitu ayah saya di luar kota tugasnya, jadi sementara saya dengan ibu dan adik saya di rumah, jadi tidak ikut ayah saya, ya caturnya berhenti. Di waktu kuliah S1 saya senang ini. Dan kebetulan waktu itu ada dosen juga yang senang main ini. Jadi ini menyusun dalam satu ini, 9 kotak ini harus disusun angka 1 sampai 9, tidak boleh ada yang sama. Kemudian mendatar ini nggak boleh sama, ke bawah vertikal juga nggak boleh ada yang sama. Jadi kalau ini misalnya ada angka 1 di sini, dan di sini juga nggak boleh ada angka 1 lagi. Jadi biasanya terdiri dari ini 9 kali 9 kotak. Ada juga yang lebih ekstrim, ada yang 16 kali 16, 25 kali 25, ada juga. Nah ini game-games yang ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan AI. Waktu saya S3 lalu, kebetulan sempat kenalan dengan salah satu sama S3 juga, orang British asli. Ini yang dijadikan topik S3-nya, mencari algoritma yang optimal untuk menyelesaikan Sudoku. Apapun Sudoku yang diberikan. Jadi apapun angka-angka yang diberikan, itu harus bisa diselesaikan secara optimal. Jadi ini bisa jadi topik riset S3 juga ternyata. Cuma saya nggak tahu apakah selesai enggaknya, karena kebetulan dia beda research group. Harusnya sama research groupnya, tapi karena pembimbingnya pindah ke kampus lain, jadi dia ikut ke kampus lain, ke Bristol waktu itu. Nah ini sudah sempat dipublikasikan juga, kalau kalian ada yang iseng untuk menyelesaikan Sudoku pakai AI, itu ya bisa jadi topik TA sebenarnya. Karena sumber referensinya banyak. Dan yang ini juga, yang lain-lain juga ada. Kemudian kita lanjut ke gimana sih cara menyelesaikan masalahnya. Ini ada langkahnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah dalam AI, metodenya, langkah-langkahnya adalah kita definisikan representasi ruang keadaannya. Kemudian setelah itu kita tentukan keadaan inisialnya, keadaan awal, lalu kita tentukan keadaan akhir atau goal predicates-nya, lalu kita identifikasi semua kemungkinan keadaan. Nanti kita lihat seperti apa. Lalu kita tentukan aturan-aturannya dan operatornya. Kemudian kalau misalnya perlu bantuan pakai pohon pencarian, bisa kita lakukan representasi ruang keadaannya dengan pohon pencarian. Setelah itu kita bisa menelusuri solusinya seperti apa. Misalnya ini. Ini contoh yang umum dipakai untuk penyelesaian masalah. Metode penyelesaian masalah dalam AI. Water jug problem atau masalah teko air. Jadi misalnya kita punya 2 teko, yang satu isinya 4 galon. Ini bukan teko juga ya, 4 galon kebanyakan. Ya misalnya 4 galon kita
kita bisa kita konversi ke 4 liter meskipun tidak sesuai. Di satu teko isinya 4 galon, satu lagi kapasitasnya 3 galon. Kemudian ada satu pompa, airnya tidak terbatas, jadi bisa dikeluarkan terus-menerus untuk mengisi kedua teko ini. Kemudian ada tanah pembuangan, jadi air bisa kita buang di tanah. Nah, tekonya nggak ada skala ukurnya. Gimana caranya kita mendapatkan tepat air 2 galon air di dalam teko dan kapasitas 4 galon. Jadi kita inginnya cuma 2 galon aja di teko yang 4 galon. Nggak ada skala ukurnya. Jadi gimana caranya sih supaya tepat 2 galon? Nah, langkah yang pertama, nah ini kita sudah mulai mengenal keadaan di sini. Jadi kalau kemarin di learning ini belum dikenal, nah sekarang kita sudah mulai mengenal keadaan. Kita representasikan keadaannya. Bisa menggunakan dua bilangan integer, X dan Y. X ini adalah jumlah air dalam teko 4 galon. Kemudian yang Y ini adalah jumlah air dalam teko 3 galon. Nah, representasi keadaannya bisa seperti ini. XY dengan X isinya atau yang di 4 galon ini isinya bisa 0, 1, 2, 3, dan 4 galon. Yang Y isinya bisa 0, 1, 2, atau 3 galon. Nah, ini sudah kita definisikan presentasi keadaannya. Sekarang kita tentukan keadaan awalnya. Keadaan awal kedua teko dua-duanya kosong. Jadi XY ini bisa kita tulis 0, 0. Kemudian keadaan akhir kita inginnya 2 galon air di teko yang 4 galon. Jadi X-nya tadi kita isi 2, Y-nya berapapun. Jadi kita bisa tuliskan N di sini. Untuk nilai bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nggak masalah berapapun. Oke, prestasi keadaan sudah, keadaan awal sudah, keadaan akhir sudah kita tentukan. Nah, sekarang kita coba identifikasi semua kemungkinan keadaannya. Jadi, misal di sini kita kelompokkan X-nya kosong, Y-nya kemungkinannya 0 sampai 3 galon. Kemudian di sini X-nya isinya 1 galon, Y-nya 0 sampai 3. Kemudian ini X-nya 2 galon, Y-nya 0 sampai 3. Lalu kolom berikutnya X-nya 3 galon, Y-nya 0 sampai 3 galon. Kolom yang terakhir X-nya 4 galon, Y-nya 0 sampai 3 galon. Nah, kita tandai keadaan awal atau initial state-nya ini 0, 0 X-nya. Keadaan akhirnya yang diinginkan X-nya 2, Y-nya berapapun. Jadi ini bisa kita tandai semuanya. Setelah itu, kalau sudah, kita tentukan aturan dan operatornya. Misal kita buat aturan pertama. Untuk X, Y, kalau X-nya kurang dari 4, maka kita bisa melakukan aturannya. Kita isi teko X sampai penuh. Nih. Sampai isinya 4 galon. Y-nya tidak diapa-apain. Kemudian misalnya kita buat aturan kedua. Untuk XY, Y-nya kurang dari 3. Jadi
mau isinya 0, kosong, atau ada isinya, tapi kurang dari 3 galon, nah ini bisa kita buat aturan isi teko yang 3 galon sampai penuh. X, 3. Y-nya 3 di sini. Kemudian kalau XY, X-nya lebih besar dari 0. Berarti ada isinya. Kemudian kita ingin mencoba aturannya, buang sebagian isi dari teko 4 galon. Jadi sebagian aja. Jadi X min D, Y. Y-nya nggak diapa-apain. Yang teko 3 galon, jadi yang teko 4 galon, ini yang diapa-apain. Buang sebagian isinya. Lalu yang berikutnya ini, teko Y-nya ada isinya. Nah ini yang kemudian dibuang sebagian. Jadi kita bisa tulis representasi matematisnya seperti ini. X, Y min D. Kemudian kalau misalnya X-nya lebih besar dari 0, ada isinya tekonya, yang 4 galon. Kemudian kita kosongkan, berarti kita bisa nulis ini, 0, Y. Lalu kalau di keadaan awal, Y-nya ada, kita ingin kosongkan, berarti X, 0. Ini tadi kalau masing-masing. Sekarang kalau misalnya kondisinya dua nih, X, Y-nya ada, dua-duanya. Kalau misalnya X plus Y itu lebih besar atau sama dengan 4, dan Y-nya nggak kosong, jadi teko yang 3 galon ada isinya. Kemudian kita ingin menuangkan isi teko 3 galon untuk mengisi penuh teko yang 4 galon. Jadi kita bisa tulis 4, kemudian Y min 4 min X. Kemudian di sini, kalau X plus Y-nya lebih besar sama dengan 3, dan X-nya ada, jadi kita ingin mengisi teko yang 3 galon. Jadi kita bisa tuliskan ini 3, jadi sampai penuh. Kemudian dari teko yang 4 galonnya kita tuangkan ke teko yang 3 galon. Kita tuangkan sebagian. Jadi X min 3 min Y. Kemudian di sini kalau X plus Y-nya lebih kecil atau sama dengan 4 dan Y-nya ada. Nah, ini kita bisa ingin menuangkan seluruh isi teko 3 galon ke teko 4 galon. Jadi kita bisa tuliskan X plus Y, 0. Atau yang ini, X plus Y-nya lebih kecil atau sama dengan 3 dan X yang lebih besar dari 0. Kita bisa tuliskan 0, X plus Y kalau kita ingin menuangkan seluruh isi teko 4 galon ke teko 3 galon. Kemudian yang berikutnya, aturan yang 11. Kalau misalnya kondisinya teko yang 4 galonnya kosong, yang 3 galonnya ada isinya, tapi isinya cuma 2 galon. Nah, ini bisa kita pindahkan ke teko yang 4 galon. Jadi dari 0,2, kondisinya jadi 2,0. Jadi, tuangkan 2 galon air dari teko 3 galon ke teko 4 galon. Kemudian yang ini, 2, Y menjadi 0, Y. Ini kalau kita ingin mengosongkan teko yang 4 galon ini. Yang Y-nya nggak diapa-apain, nggak masalah. Nah, dari sini, dari aturan-aturan yang mungkin, kemudian kita untuk bantuan, kita bisa membuat pohon pencarian seperti ini. Jadi di keadaan awal, tekonya dua-duanya 0. Keadaan berikutnya, kemungkinannya ada 2. Teko yang 4 galon diisi penuh, atau teko yang 3 galon diisi penuh.
Nah, dari sini kita bisa lihat kemungkinannya. Kemungkinan pertama, teko yang 3 galon diisi penuh juga. Atau kemungkinan kedua, yang 4 galon kita kosongkan. Atau kemungkinan ketiga, yang 4 ini kita pindahkan ke teko yang satunya sampai penuh. Diisinya cuma 1 galon sisanya. Dan ini nanti kita jabarkan lagi kemungkinan-kemungkinannya. Dan kalau yang ini kemungkinannya bisa dari 03. Kemungkinan pertama bisa ini, teko yang 4 galonnya kita isi penuh. Atau yang kedua kemungkinannya yang 3 ini kita kosongkan. Atau kemungkinan yang berikutnya, yang ini kita pindahkan ke teko satunya. Jadi 3, 0. Ini kemudian kita jabarkan juga kemungkinan-kemungkinannya. Kalau ingin pakai bantuan pohon pencarian. Nah, ini kira-kira solusinya. Di yang pertama, galon di air di kedua teko 0, kosong, di 0, 0. Kemudian kita coba aplikasikan aturan kedua. Tadi, aturan kedua, berarti teko yang 3 galon kita isi penuh, di 0, 3. Kemudian setelah itu, kita coba aplikasikan aturan ke-9. Di teko yang 3 galon, airnya kita pindahkan ke teko yang 4 galon. Jadi ini, 3, 0. Dan kita coba lagi pakai aturan kedua. Jadi yang teko yang 4 galon tetap nggak diapa-apain. Teko yang 3 galon kita isi sampai penuh. Kemudian kita coba aturan ke-7. Jadi kita pindahkan sebagian isi teko yang 3 galon ke teko yang 4 galon. Sampai penuh nih yang 4 galon. Ini di sini penuh 4 galon. Yang di teko 3 galon tersisa hanya 2 galon aja. Kemudian kita coba pakai aturan kelima. Jadi teko yang 4 galon kita kosongkan. Yang teko 3 galon tetap isinya. Lalu pakai aturan ke-9 kita pindahkan ini. Air di teko 3 galon ke teko yang 4 galon. Nah, ini solusinya dapat. Itu gimana? Mungkin untuk gambaran saya ini kan contoh soal yang tahun lalu ya. Bentar. Oke, ini terlihat nggak ini contoh soalnya? Terlihat, Bu. Nah, ini yang saya ambil kasusnya. Nanti kalau mau saya ini kan juga ya untuk kalian mau lebih memahami kasus yang berbeda-beda seperti apa. Ini ada kasus mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi kalau kita diminta mengukur waktu 9 menit pakai jam pasir yang satu kapasitasnya 4 menit, yang satu lagi 7 menit. Tapi ya jam pasir, jadi kita nggak bisa menentukan seperti jam biasa. Nah, yang satu 4 menit, yang satu 7 menit, gimana sih caranya untuk mengukur waktu 9 menit? Kita coba pakai ini. Jadi kita tentukan, ini maaf, ini yang saya coret berarti ini salah ya. Definisi ruang keadaannya. Saya untuk X itu merepresentasikan waktu jam pasir yang 4 menit sisi atas. Kemudian Y, waktu jam pasir 7 menit sisi bawah. Z, waktu totalnya yang diinginkan. Nah, misalnya untuk representasinya,
X-nya. Di X-nya ini bisa 0, 1, 2, 3, sampai 4 menit. Yang Y-nya bisa 0 sampai 7 menit. Kemudian Z ini 0 sampai 9 yang diinginkan. Keadaan awal, ini maaf ada yang kurang ya, X, Y, Z di 0, 0, 0. Keadaan akhirnya inginnya 0, 0, 9. Nah, kemudian kita identifikasi keadaan yang mungkin di sini. Dari 0, 0, 0, kemudian yang mungkin bisa kita kelompokkan untuk yang jam pasir pertama di 4, kemudian ke totalnya 4 menit. Kita rubah ke 4 menit. Kalau kita balik, yang jam pasir itu aja bisa menghitung total 4 menit. Kemudian kalau misalnya kelompok yang kedua, yang jam pasir pertama nggak diapa-apain, yang kedua yang kita balik. Jadi dari awalnya ini keadaannya 0, waktu totalnya jadi 7 menit. Atau ini gabungannya. 47, kemudian yang keduanya, totalnya 0, kemudian yang dibalik yang pertama aja. Jadi ini waktu totalnya 4. Kemudian dibalik lagi. Kalau misalnya kemudian yang dibalik dua-duanya, berarti ini nanti tersisa 1 menit. Yang ini sampai, ini 4 menit, ini juga ikut dibalik. Yang kedua, maaf ya, saya salah. Saya ulangi lagi. Di yang total awal, waktunya 0. Kemudian yang jam pasirnya dua-duanya dibalik. Begitu 4 menit, ini habis, ini masih tersisa 3 menit. Kemudian yang jam pertama kita balik, jadi masih bisa menghitung. Begitu ini masih sisanya menghabiskan pasirnya. Jadi nanti begitu ini habis, ini total 7 menit, yang ini sisa 1 menit. Kemudian yang jam pasir yang kedua kita balik. Nah, ini tersisa 1 menit, ini total 7 menit. Nah, ini kemudian menghabiskan sampai 0, jadi ini berkurang 6 menit, ini nambah 8 menit. Kemudian setelah itu dibalik kemungkinannya. Atau kemungkinan yang ini. 400, jadi ini yang dibalik, menghitung, kemudian setelah itu yang pertama didiamkan, yang kedua yang dibalik. Jadi totalnya nanti 11 menit. Atau yang ini, kemungkinan yang berikutnya. Yang dibalik yang kedua, nanti ngitung 7 menit, kemudian kita balik yang pertama, jadi nanti ditambahkan total 11 menit. Nah, aturan-aturannya misalnya seperti ini. Aturan pertama, diamkan X, kedua diamkan Y, balik X, balik Y, balik X dan Y, kemudian diamkan X dan Y, nggak peduli habis atau enggaknya. Kemudian yang aturan ketujuh, diamkan X dan Y sampai X-nya habis. Yang ke-8, diamkan X dan Y sampai Y-nya habis. Kemudian kemungkinan juga yang lain, diamkan X hingga X-nya habis. Diamkan Y hingga Y-nya habis. Atau yang berikutnya, kita diamkan X, kita balik Y-nya, atau kita balik X yang kita diamkan Y-nya. Nah, ini misalnya. Pakai untuk solusinya, mencari solusinya, untuk ruang keadaan yang awal, kondisinya masih belum menghitung waktu. Kemudian kita pakai aturan kelima, kita balik X dan Y. Jadi mulai menghitung, start di sini pasirnya mulai turun dari fullnya 4 menit, ini 7 menit, nah ini masih 0 menit. Kemudian kita pakai aturan nomor 7,
kita diamkan X dan Y sampai X-nya habis. Sampai ini habis. Di ini sampai habis 0. Di sini total waktunya 3. Nah, di sini tersisa waktunya 7 kurangi 4, 3. Lalu kita pakai aturan nomor 3. Kita balik X-nya. Di 4, 3, 4. Jadi ini kalau kita balik dari 0 jadi 4. Kemudian kita pakai aturan ke-8. 8 tadi. Diamkan X dan Y hingga Y-nya habis. Nah ini. Ini kita diamkan sampai ini habis. Jadi ini 0. Ini berarti 4 kurangi 3 jadi 1. Ini 4 tambah 3 jadinya 7. Kemudian kita pakai aturan nomor 4. Kita balik Y-nya. Jadi yang ini tetap X-nya, yang Y-nya kalau kita balik dari 0 jadi 7, ini masih tetap. Kemudian kita pakai aturan nomor 7, kita diamkan X dan Y hingga X-nya habis. Ini habis dari 1 ke 0, ini berarti 7 kurangi 1, 6, ini 7 tambah 1, 8. Kemudian kita pakai aturan nomor 11, kita diamkan X, lalu balik Y-nya. Kalau kita diamkan X-nya, ini kan sisanya 6 menit nih. Kapasitas 7 menit. Kalau kita balik, kan dari 6, kita balik jadinya 1. Ini, maaf ada yang loncat ya, saya harusnya menuliskan di 0, 1, 8 kalau kita balik. Setelah itu baru nanti hasilnya ini 0, tadi 1 menit sampai habis berarti ini 0, dan ini nambah 1. Nah ini solusinya. Atau yang lain lagi. Bentar ya. Tes ya. Bentar. Nah ini mirip-mirip juga. Bukan teko tapi 2 botol ukuran 400 dan 900 ml. Kita ingin mendapatkan 300 ml air pakai 2 botol tadi. Mirip dengan yang water jug problem tadi. Mudah-mudahan ini bukan ya. Saya lupa jawabannya sebelah. Karena ini ada yang susulan, ada yang bukan. Bentar ya. Oh ini. Nah ini. Nanti saya upload saja ya. Kalau diperlukan. Ini untuk representasi ruang keadaannya. Mirip dengan yang kasus tadi. Lalu keadaan awal, keadaan akhir. Lalu kita pilih keadaan yang mungkin. Lalu aturannya. Di sini saya cuma pakai 10 aja. Jadi kalau ada yang aturan yang nggak perlu, kalau nggak perlu dimasukkan juga nggak masalah. Dan dari sini kita cari solusinya. Ada yang kasus ini, ada juga yang kebetulan untuk contohnya. Saya nggak pakai yang ini. Ini deh, maaf. Ada juga kalau nanti kalian ingin mencari ini. Bentar ya. Kalian bisa cari ini.
missionary and cannibal atau cannibals and missionaries. Nah ini dari Wikipedia bisa. Jadi ada 3 misionari, ada 3 kanibal, harus seberangi sungai. Kemudian kalau jumlah misionarinya lebih sedikit daripada kanibalnya, dimakan. Kalau jumlahnya sama atau lebih banyak, nggak masalah di dalam perahu. Nah ini juga contoh untuk metode penyelesaian masalah dalam AI. Nah kalau kalian nyari ini ada turunan-turunan kasusnya. Jadi kalau tadi yang water jug problem ada yang turunan kasusnya yang botol air tadi. Kalau yang jam pasir itu agak beda dikit karena representasinya jadinya 3 keadaan, bukan hanya 2. Nah ini ada juga yang menurunkan jadi jealous husband's problem. Jadi misionari dengan kanibalnya ini diganti jadi suami istri. Nah, ada juga seperti ini. Atau kalau kalian nanti variasinya, ini ada banyak variasinya. Kemudian ada juga nanti bisa menurunkan ini. Serigala, kambing, dan sayuran. Jadi ada orang harus menyeberangkan 1 serigala, 1 kambing, dan sayuran. Menyeberangi sungai pakai perahu. Nah, yang jadi masalah kalau kapasitas perahunya hanya bisa petani itu sendiri sama 1 barang. Jadi kalau nggak dia, ya sama serigala aja, sama kambing aja, atau sama sayuran aja. Nah sekarang masalahnya kalau dia bawa sayurannya duluan, diseberangkan, kambingnya dimakan serigala. Kalau ditinggal. Kalau misalnya nyeberangin serigalanya duluan, sayurnya dimakan kambing. Bisa solusinya menyeberangkan kambing duluan, kemudian ditinggal, balik. Nah ini nanti yang harus dipikirkan pas misalnya bawa sayuran, kemudian diseberangkan. Nah yang diseberang tentu nggak bisa bawa tentu kambingnya nggak bisa ditinggal sendirian dengan sayur. Jadi harus dibawa lagi salah satu. Nah ini contoh juga untuk metode penyelesaian masalah dalam AI. Nah ini ada langkah solusinya, tapi ini dalam bentuk kata-kata. Kalau dalam bentuk representasi, ini bisa kita tuliskan keadaannya jadi keadaan awal 111, yang di seberang 000. Jadi 1 serigala, 1 kambing, 1 sayuran. Keadaan akhir di titik awal 000, di titik seberang 111. Ya, nanti tinggal mainin aja mana yang kalau nyebrang, mana yang jadinya berubah angka 01-nya. Kalau nyebrang balik, mana yang berubah. Aturannya bisa diturunkan sendiri. Nah ini dari sini contoh yang ini sama contoh yang ini, sebenarnya kalian bisa cari lebih banyak lagi untuk kasus-kasus ini. Penyelesaian masalah dalam AI. Ada juga, cuma sayangnya saya ada file Excel-nya dulu, tapi tahun lalu rusak filenya. Jadi metode penyelesaian masalah dalam AI juga, tapi ini jadi tes untuk masuk perusahaan di Jepang. Jadi ada 1 polisi, 1 bandit, dan 1 keluarga. 1 keluarga ini terdiri dari ayah ibu, kemudian 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Nah ini yang jadi masalah.
yang bisa menyeberang, sama kasusnya menyeberangi sungai juga, tapi yang bisa mengendalikan perahunya, rakitnya, itu hanya polisi, ayah, atau ibu. Kemudian ibu tidak bisa bersama anak laki-lakinya. Kemudian ayah tidak bisa bersama anak perempuannya. Kemudian bandit itu tidak bisa ditinggalkan tanpa polisi. Jadi harus bareng. Kalau enggak dia bisa mencelakakan yang lain. Itu kalau misalnya nanti saya menemukan lagi yang itu filenya, boleh kalian coba karena itu bisa interaktif, jadi bisa dicoba-coba. Tapi kalau nggak bisa ya maaf ya. Mungkin dari situ nanti kalian bisa menurunkan, kalau misalnya bisa dicoba interaktifnya, diturunkan nanti ruang keadaannya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Itu nanti bisa diturunkan. Atau ada juga kasus ini, bukan sungai, tapi melewati gua. Jadi ada satu keluarga harus melewati lorong gua. Keluarganya terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Obornya cuma satu, kemudian dibatas waktu untuk bisa melewati lorong itu tadi. Jadi kalau waktunya habis, ya obornya habis mati. Nah ini yang jadi masalah, ada yang jalannya bisa cepat, jadi yang ayah itu kalau nggak salah bisa melewati lorong dalam waktu 1 menit aja. Tapi anak yang paling kecil, anak perempuan itu dalam waktu 5 menit. Jadi obornya cuma punya waktu 12 menit. Nah, sementara untuk melewati lorong itu tadi terbatas cuma bisa 2 orang aja. Jadi 2 orang yang lain harus nunggu. Nah, itu gimana caranya supaya semuanya bisa melewati lorong itu dengan selamat, gak ada yang ketinggalan. Itu juga contoh metode penyelesaian masalah dalam AI. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Mau diteruskan ke metode searching yang blind search atau cukup sampai sini dulu untuk dicerna dulu? Mungkin coba paham yang ini aja dulu, Bu. Oke deh. Nanti saya share ininya ya, untuk yang mungkin untuk nyoba latihan, nanti saya coba cari filenya yang obor ya, sama cari-cari lagi mungkin yang perakit ada polisi bandit itu bisa dicoba-coba. Untuk yang soal-soal UTS-nya juga nanti saya share yang lalu-lalu, jadi kalian bisa lebih tahu banyak kasusnya seperti apa sih. Jadi nggak bisa cuma satu kasus aja untuk mempelajari ini. Ya ini udah mulai agak rumit karena sudah masuk ke ruang keadaan. Kita udah pakai keadaan state di sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak untuk yang ini? Metode penyelesaian masalah dalam AI. Untuk sementara belum, Bu. Masih nyerna dulu. Masih nyerna dulu, oke. Yang lain? Oke, untuk tugasnya saya nggak akan ngasih tugas yang ini, jadi tugasnya yang minggu depan aja deh ya, yang blind search dengan heuristic search. Untuk yang tugas metode searching, nah jadi sekarang dicerna dulu, ini udah mulai agak berat, tapi mudah-mudahan yang kalau yang minggu depan itu ringan lagi. Jadi yang kali ini memang agak berat. Mungkin kalau nggak ada apa-apa, sampai di sini saja kuliahnya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.